Mungkin Anda sering sakit flu, dan bila sakit cukup parah, serta lama sembuhnya. Dulu, saya juga demikian. Sebenarnya, virus dan bakteri selalu ada di sekitar kita. Tetapi tubuh kita sudah memiliki perlindungan atau daya imun yang berlapis dan sangat kuat. Sayangnya, daya imun tubuh kita mudah menurun. Hipotiroid menjadi faktor terbesar menurunnya daya imun tubuh kita dan menjadi rawan tertular infeksi bakteri dan virus, serta dapat berulang kali terinfeksi penyakit yang sama. Apakah Anda diabetes, atau hipertensi, atau osteoporosis, atau obesitas, atau sering nyeri sendi? Itu tanda bahwa Anda hipotiroid. Hipotiroid juga dapat menyebabkan migrain, PCOS, GERD, insulin resistance, dan banyak lagi gangguan kesehatan yang lain. Di video ini, saya akan bahas mengenai 9 makanan wajib untuk atasi hipotiroid. Dapat menjadi imun booster untuk lawan COVID-19. Mengenai apa itu hormon tiroid, serta fungsinya di dalam tubuh kita, sudah saya bahas pada video sebelumnya. Link video tersebut ada di description box. Hormon tiroid diproduksi dan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui rantai pasok yang cukup panjang. Pertama, hormon tiroid diproduksi oleh kelenjar tiroid dalam bentuk tidak aktif atau T4 dan dalam bentuk aktif atau T3. Hanya sebagian kecil yang dalam bentuk aktif. Kemudian liver melakukan konversi dari T4 ke T3. Untuk melakukan konversi ini, liver perlu T3. Itulah mengapa kelenjar tiroid memproduksi T3 dalam jumlah kecil. Kemudian, hormon tiroid didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah menggunakan pengangkut protein. Dari aliran darah, agar dapat masuk ke dalam sel, ada yang namanya sel reseptor. Baru kemudian, hormon tiroid dapat digunakan untuk metabolisme di dalam sel. Seluruh rantai pasok hormon tiroid tersebut rawan mengalami gangguan, yang membuat kita menjadi hipotiroid. Berikut adalah 9 makanan yang efektif untuk mengatasi gangguan rantai pasok hormon tiroid, agar hipotiroid dapat diatasi. Nomor 1 adalah telur. Telur adalah salah satu sumber kolesterol terbaik. Kolesterol adalah bahan baku hormon penting, di antaranya pregnenolon, progesteron, DHA, dan testosteron. Progesteron adalah hormon penting untuk mengaktifkan enzim yang berfungsi agar hormon tiroid dapat dilepaskan dari kelenjar tiroid ke aliran darah. Telur juga kaya akan vitamin A, D, B2, dan B5. Penderita hipotiroid biasanya mengalami defisiensi vitamin A dan D. Nomor 2 adalah jeruk orange. Salah satu fungsi penting liver adalah menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Glikogen dibentuk dari glukosa dan fruktosa. Pada penderita hipotiroid, fungsi liver untuk mengkonversi glukosa menjadi glikogen terganggu. Fruktosa dari buah-buahan menjadi penyelamat, karena fruktosa tetap dapat diproses menjadi glikogen. Buah-buahan juga efektif menurunkan stres hormon yang mengganggu fungsi liver untuk konversi T4 menjadi T3. Jeruk orange adalah salah satu buah terbaik. Nomor 3 adalah butter. Butter kaya akan butyric acid. Butyric acid mengaktifkan sel reseptor hormon tiroid di dalam sel tubuh kita. Sel-sel dalam tubuh menjadi lebih banyak mendapatkan hormon tiroid. Butter juga mengandung vitamin A, D, E, dan K cukup tinggi. Penderita hipotiroid biasanya mengalami defisiensi keempat vitamin tersebut. Nomor 4 adalah wortel mentah dan rebung. Penderita hipotiroid
sering mengalami SIBO dan estrogen dominans. SIBO adalah singkatan dari Small Intestine Bacterial Overgrowth, yaitu bakteri penghasil racun endotoksin. Endotoksin, bila berlebih, akan menyebabkan liver menjadi terlalu sibuk membuang endotoksin dari dalam tubuh sampai tidak mampu menjalankan fungsi penting yang lain, termasuk fungsi konversi T4 menjadi T3. Serat wortel dan rebung sangat efektif menekan berkembang biaknya bakteri penghasil endotoksin. Masalah kedua adalah estrogen dominans atau estrogen berlebih. Salah satu fungsi liver adalah membuang estrogen berlebih melalui cairan empedu untuk dibuang ke saluran pencernakan. Sayangnya, estrogen rawan terserap kembali masuk ke dalam aliran darah. Serat wortel dan rebung efektif menyerap estrogen untuk dibuang. Agar enak dikonsumsi, wortel dapat dibikin acar menggunakan cuka apel dan sedikit gula. Rebung dapat dimasak menjadi sayur atau isi lumpia. Nomor 5 adalah VCO atau Virgin Coconut Oil. Hormon tiroid di dalam aliran darah diangkut oleh protein, rawan terikat dengan lemak tak jenuh ganda atau PUFA. Bila protein tersebut terikat dengan PUFA, hormon tiroid tidak dapat diangkut oleh protein tersebut. PUFA juga mudah terikat dengan sel reseptor hormon tiroid yang ada di dalam sel tubuh kita. VCO, yaitu minyak yang terbuat dari kelapa, efektif membebaskan protein dan sel reseptor dari ikatan tersebut. Nomor 6 adalah kopi. Kafein dalam kopi memacu diproduksinya hormon tiroid. Kafein juga bekerja seperti hormon tiroid, yaitu meningkatkan metabolisme. Peran ketiga kafein adalah melancarkan aliran darah. Nomor 7 adalah udang. Penderita hipotiroid akan mengalami defisiensi mineral selenium. Udang adalah salah satu sumber selenium terbaik. Selenium penting untuk fungsi liver, yaitu konversi T4 menjadi T3. Selenium juga berfungsi mengaktifkan reseptor hormon tiroid yang ada di dalam setiap sel dalam tubuh kita. Nomor 8 adalah kikil. Kikil adalah sumber protein sehat karena rendah sistein dan triptopan. Sistein dan triptopan menghambat produksi hormon tiroid. Kandungan glisin pada kikil meningkatkan fungsi liver untuk konversi hormon tiroid T4 menjadi T3. Glisin juga berfungsi menekan proses terbebasnya lemak tak jenuh ganda atau PUFA dari jaringan tubuh ke aliran darah. PUFA rawan terikat dengan protein pengangkut hormon tiroid dan sel reseptor hormon tiroid. Daging merah adalah sumber protein yang banyak mengandung sistein dan triptopan. Karena itu, hindari konsumsi daging merah dan gantikan dengan kikil atau bagian hewan yang lain yang rendah kandungan sistein dan triptopannya, seperti kulit sapi, urat mayang, koyor, dan babat. Nomor 9 adalah MgCl2 atau magnesium chloride. MgCl2 merupakan zat imunostimulan yang sangat powerful. Informasi mengenai ini ada di video saya sebelumnya. Link videonya ada di description box. Penderita hipotiroid akan mengalami defisiensi magnesium. Magnesium pada MgCl2 bersama dengan vitamin A penting untuk produksi hormon tiroid. Sebenarnya, kita perlu konsumsi MgCl2 setiap hari, seperti halnya kita konsumsi garam dapur atau NaCl. MgCl2 umumnya dijual dalam bentuk kristal. Sayangnya, kristal MgCl2 mudah mencair. Karena itu, kristal MgCl2 perlu dilarutkan menjadi larutan stok. Ikuti caranya seperti di gambar ini. Untuk diminum, larutan stok perlu diencerkan lagi. MgCl2 rasanya cukup pahit. Untuk menetralisir,
perlu ditambahkan jeruk nipis dan gula atau madu. Ikuti cara menyiapkan minuman MgCl2 seperti di gambar ini. Sekian mengenai 9 makanan wajib untuk tangkal COVID-19. Ikuti terus video saya selanjutnya mengenai cara hidup sehat dengan lebih memahami bagaimana tubuh kita bekerja. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ada video yang terlewatkan. Bila video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman dan kerabat dekat Anda. Silakan tekan tombol like agar saya lebih bersemangat untuk membuat video selanjutnya.